Nah, ini kalau urusan ibadah, dan ini memang yang Nabi katakan. Makanya sampai para ulama mengatakan di dalam syairnya, jagalah dirimu daripada mengikuti hawa nafsu. Kenapa? Karena hawa nafsu kita ini lebih hebat untuk merusak diri kita melebihi daripada 70 setan. 70 setan ini kalah sama hawa nafsu kita saja kalah. Makanya musuh terbesar kita ini bukan setan. Musuh terbesar kita ini hawa nafsu kita sendiri. Nah, ada orang itu, Bapak Ibu, diangkat oleh Allah menjadi kekasihnya karena cuman melawan hawa nafsu. Di saat muncul keraguan untuk hadir ke majelis ilmu, hadir ke majelis-majelis yang baik, ke perkumpulan yang baik, ada keraguan di dalam hati untuk berangkat. Kok dia lawan? Dia lawan. Itu sudah satu hal yang sangat Allah hargai dengan pahala yang begitu besar. Karena memang tidak ada satupun manusia yang mereka tidak memiliki musuh hawa nafsu. Makanya kata Nabi di dalam hadisnya, termasuk daripada yang Nabi takuti menyerang daripada umatnya ini adalah jika umatnya mengikuti hawa nafsu. Karena hawa nafsu ini musuh terbesar kita. Yang jadikan kita malas ibadah ini, Bapak Ibu, bukan setan. Setan itu lemah tipu dayanya. Yang paling kuat menipu kita adalah hawa nafsu kita sendiri. Kepingin napa niku majlisan, banyak yang goda. Di majelis iman kita dicas ulang, baterainya penuh, semangat ibadah. Keluar dari masjid sudah berbeda keadaannya. Keluar dari masjid ini sudah berbeda keadaannya. Begitulah hawa nafsu. Sehingga harus kita lawan. Kalau tidak kita lawan, Bapak Ibu, ya kita akan menjadi salah satu tanda yang Nabi sebutkan menjadi tandanya hari kiamat. Umatnya Nabi yang malas duduk di majelis-majelis ilmu. Nah, ini sedikit daripada nasihat untuk kita semuanya. Bersyukur di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan kepada kita untuk bisa duduk di majelis, dan semoga majelis ini menjadi majelis yang istiqomah insyaallah. Majelis yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Majelis yang berjalan insyaallah sampai hari kiamat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Nah, sedikit Bapak Ibu kita membaca nasihat dari kitab Al-Isti'dad Liyaumil Ma'ad. Ini tadi posisi kita di luar rumah ya. Mau kembali ke rumah, saya rasa kok tidak nututi, akhirnya langsung ke sini. Jadi saya keluar tadi sudah bawa imamah, ini pokoknya tidak nututi langsung budal. Alhamdulillah ternyata memang tidak nututi, ya, langsung ke sini. Kita pun juga tidak bawa. Akhirnya ya kita manfaatkan apa yang kita miliki, HP untuk hal-hal yang positif. Jadi kita ada kitabnya biasa saya bawa kalau di majelis, ya. Tapi karena pas tadi ada hajat keluar rumah, kitabnya tidak terbawa. Nah, kita baca kitab Isti'dad Liyaumil Ma'ad. Kitab ini dikarang oleh Imam Ibnu Hajar. Al-Imam Ibnu Hajar. Judulnya Al-Isti'dad Liyaumil Ma'ad. Isti'dad niku persiapan. Pembekalan, itu isti'dad. Mempersiapkan bekal untuk hari kiamat, untuk hari yang ada nanti di akhirat. Jadi isinya daripada kitab ini hadis Nabi dan nasihat para sahabat dan para ulama terkait dengan kebutuhan-kebutuhan kita, apa yang harus kita persiapkan di saat kita mau melakukan perjalanan nanti di alam akhirat. Sama seperti halnya panjenengan, Bapak Ibu, kalau Allah takdirkan panjenengan haji, nggih. Semoga yang belum haji segera haji semuanya. Panjenengan pasti akan tanya kepada orang-orang yang sudah punya pengalaman berangkat haji, apa yang jenengan tanyakan? Pak, kira-kira niki sing dibeton apa mawon? Nah, biasanya kan gitu, nggih. Kalau napa sangu kira-kira betahaken pinten? Nah, biasa itu sudah paling inti ditanyakan niku nggih sama jamaah haji umrah. Yang pertama ditanyakan biasanya sangu, nggih. Kemudian bawa baju berapa? Apakah kita perlu bawa makanan? Bagaimana dengan obat-obatan? Apakah di sana ada penjual obat? Wah, ini semuanya kita tanyakan. Kenapa? Karena kita akan melakukan perjalanan yang jauh, membutuhkan waktu yang lama, dan kita akan tinggal di sana juga dengan waktu yang lama, sehingga persiapannya pun juga harus sempurna. Nah, begitulah kalau panjenengan, Bapak Ibu, kita ini harus punya bekal untuk akhirat. Kenapa? Karena akhirat itu panjang. Akhirat itu panjang. Setengah hari
di akhirat itu 500 tahun di dunia. Setengah hari di akhirat itu 500 tahun di dunia. Berarti kalau satu hari di akhirat 1000 tahun di dunia. Dan perjalanan akhirat itu bukan sehari 2 hari. Ribuan tahun perjalanan yang akan kita lewati nanti di akhirat. Di mahsyar kita lama, di yaumul hisab kita akan lama. Kita bisa bayangkan itu. Dan semuanya dipenuhi dengan keadaan-keadaan yang genting, yang menakutkan, kecuali mereka orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, termasuk daripada keistimewaan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang diberikan wewenang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mensyafaati umatnya di padang mahsyar dengan syafaat yang sering kita dengar atau sering kita kenal dengan syafaatul uzma, syafaat agung. Kenapa kok dikatakan agung? Karena umatnya Nabi nanti mayoritas akan mendapatkan syafaat ini. Yang pantas dan layak akan mendapatkan syafaat ini. Syafaat ini akan diberikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika kaulah panjenengan telah dibangkitkan oleh Allah kembali dari alam barzakh, kemudian kita digiring ke padang mahsyar. Di padang mahsyar itu keadaannya sangat menakutkan. Sangat menakutkan. Lebih menakutkan daripada keadaan di mana yang dirasakan oleh saudara-saudari kita kaum muslimin saat ini yang ada di Palestina. Tegang mereka, tidur tidak nyaman. Tengah-tengah tidur rudal datang, sehingga mereka dikit-dikit bangun, dikit-dikit bangun. Itu tidak ada apa-apanya dengan kegentingan yang nanti ada di padang mahsyar. Oleh karena itu, mereka umatnya Nabi Muhammad yang mendapatkan syafaat agung ini, mereka akan diberikan ketenangan batin oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya nangis, semuanya takut, yang dapat syafaat ini tenang. Nah, kalau sudah kita dapat syafaatul uzma ini, Bapak Ibu, maka itu pertanda di tempat-tempat selanjutnya kita akan mendapatkan ketenangan dan kemudahan insyaallah. Sehingga kita perlu berusaha mengumpulkan bekal, mengumpulkan modal untuk mendapatkan syafaatul uzma dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada gratis. Dikatakan oleh Abu Yazid Muhammad bin Ali al-Maliki itu, al-jannah mahibalas. Surga itu tidak gratis. Surga itu tidak gratis. Harus ada usaha dari kita. Kalau neraka, kalau surga itu Bapak Ibu tidak gratis untuk kita masuk ke dalamnya, tapi upaya untuk mendapatkan surga gratis. Gitu kan? Upaya untuk mendapatkan surga gratis. Surga itu tidak gratis, harus punya kunci, ya, harus punya tiket. Tiketnya apa? Rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Tiketnya surga niku namanya rahmat. Rahmatnya Allah jika sudah kita pegang berarti kita sudah memiliki daripada tiketnya surga. Dan rahmat itu harus kita jaga. Untuk mendapatkan rahmat ini dengan apa caranya? Dengan ibadah. Dan ibadah itu gratis. Kenapa kan? Jangan sholat di Al-Azhar ini kita membayar. Bayar mana? Gratis. Ke majelis gratis. Mau napa niku? Kita mau sholat sunnah gratis, tidak harus bayar dulu. Berbeda kalau neraka. Neraka itu untuk masuk ke dalam neraka bayar. Nah, itu anehnya manusia itu. Bayar untuk masuk ke dalam neraka. Masuk ke diskotik, bayar betul? Bayar. Minum minuman keras, bayar betul? Bayar. Tapi hasilnya apa? Masuk neraka. Nah, kan aneh berarti. Nah, ini karena disebabkan hawa nafsu yang selalu mengelabuhi kita, sehingga kita tidak bisa berpikir cerdas. Yang bayar sedangkan manfaatnya tidak ada, bahkan menjerumuskan kita ke dalam neraka, kita rela mengeluarkan uang. Yang gratis kita tidak mau datang, yang gratis kita tidak mau lakukan. Nah, ini perlunya kita mengumpulkan bekal agar kelak kita termasuk golongan orang-orang yang bisa mendapatkan syafaatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Ali karamallahu wajhah, beliau mengatakan, la yazaluddin wa dunya gaimain. Agama dan dunia ini akan terus berdiri tegak, akan terus kokoh
jika 4 hal selalu dilaksanakan. Jadi selama 4 hal ini ada, maka kiamat masih dijarak dengan waktu. Kiamat masih jauh dari kita selama 4 hal ini diamalkan. Nah, ini salah satu daripada tandanya kiamat, Bapak Ibu. Kata Sayyidina Ali, apa itu? Madamal aghniya la yabkhalun. Selama orang yang kaya tidak pelit, maka agama dan dunia ini akan tetap kokoh. Selama orang yang kaya tidak pelit dengan hartanya, maka dunia dan agama ini akan terus kokoh dan jaya. Tapi kenyataannya, semakin Allah berikan kekayaan kepada kita, penyakitnya kita semakin pelit. Penyakitnya kita semakin pelit. Di saat kita punya uang sedikit, terkadang dengan mudahnya hati kita bisa mensedekahkan uang yang kita miliki walaupun dia sedikit, tapi itu uang satu-satunya. Kita punya uang 50.000, kita bisa sedekahkan 25.000-nya. Tapi di saat kita punya uang 1 M, berat kita untuk sedekahkan 500 jutanya. Kira-kira, padahal sama-sama 50%. 50%-nya 50.000, 25.000. 50%-nya 1 M, 500 juta. Tapi berat kita untuk sedekah 500 juta. Coba ini pengurus takmir masjid ini. Sudah ada belum yang langsung cash 500 juta nih? Jarang-jarang ya, Ustaz ya. Jarang-jarang ya. Kalau 50.000, 100.000, 1 juta, 2 juta banyak. Banyak. Tapi kalau langsung besar sulit. Kenapa? Wataknya manusia. Nabi sudah katakan, manusia ini punya penyakit, semakin dikasih nikmat sama Allah semakin pelit, semakin dilancarkan rezekinya semakin pelit. Nah, ini kata Sayyidina Ali, kalau masih banyak orang-orang kaya yang dermawan, maka agama dan dunia ini akan tetap kokoh. Nah, ini pelajaran buat kita. Hindari penyakit pelit. Kata Nabi, alaikum, hati-hatilah kalian, iyakum wasuha, hati-hatilah kalian daripada penyakit pelit. Suhun itu pelit sing napa niki parah. Jadi pelit dalam bahasa Arab niku Bapak Ibu wonten kalih. Al-bukhlu was-suhu. Kalau orang yang pelit itu bahasa Arabnya 2. Bakhil, syahih ya. Bakhil dan syahih. Jadi kalau punya anak jangan kasih nama bakhil. Bakhil itu artinya pelit. Syahih luweh parah pelite. Nek jelas yang telu ngagung lek sing pelit parah niku napa? Medit. Medit ora umum ngoten nggih. Medit ora umum. Itu syahih ya. Jadi jangan kasih nama syahih ya. Kalau sahih, nah itu bisa diartikan benar ya, sahih. Atau bisa diartikan sehat, itu juga bisa pakai kata sahih, pakai shad. Tapi kalau pakai shin ya, syahih itu artinya orang yang sangat-sangat pelit. Kata Nabi Muhammad, iyakum wasuha, hati-hati dari penyakit pelit. Penyakit pelit ini kata Nabi yang menghancurkan umat-umat terdahulu, yang menjadikan sebab Allah turunkan bala, Allah turunkan bencana bagi umat terdahulu adalah pelit. Nah, makanya orang pelit itu tidak akan pernah bahagia. Walaupun dia ahli tahajud, tiap 3 hari sekali hatam Quran, tapi kalau pelit tidak akan masuk surga. Tidak akan masuk surga. Nabi yang mengatakan, ini bukan saya yang mengatakan. Ayo bahasan ngarang-ngarang buatan. Ini ada dalilnya, ada hadisnya. Nabi katakan, al-bakhil ba'idun minallah. Orang yang pelit itu jauh dari Allah, jauh dari manusia, jauh dari surga. Wa qaribun minnar, dan dekat dengan neraka.